Maka bagi teman-teman saya Salafi Wahabi, tolong ya, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran, jangan berani-berani menyimpulkan hukum dari Al-Quran, atau jangan berani mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebelum kalian menguasai 15 cabang ilmu ini. Karena 15 cabang ilmu adalah persyaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, sesuatu hal yang sering teman-teman kita dari Salafi Wahabi sampaikan dalam setiap pengajian mereka, dalam setiap ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, mereka selalu mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya, pendapat seperti ini adalah pendapat yang sangat keliru. Walaupun seakan-akan itu benar, tapi sebenarnya itu membawa kepada kesesatan. Kenapa? Karena kalau mereka memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa ikut pemahaman ulama-ulama terdahulu, maka jelas mereka telah terjatuh ke dalam kekeliruan yang fatal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berpendapat mengenai Al-Quran tanpa adanya ilmu yang mendasarinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan saja dia membokin tempatnya di neraka. Tapi kalau pemahaman kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan berdasarkan pendapatnya para ulama-ulama terdahulu, maka inilah pernyataan yang benar. Inilah pernyataan yang mesti kita ikuti. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal atau syarat-syarat supaya seseorang itu bisa menyimpulkan hukum atau bisa mentafsiri Al-Quran. Jadi tidak sembarangan orang-orang itu bisa mentafsir Al-Quran. Tidak sembarangan orang-orang itu bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan hanya bermodalkan pengetahuan bahasa Arab saja, atau bermodalkan Al-Quran terjemahan saja. Baru dengan beraninya dia menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan langsung dari hadis. Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Karena itu tadi, dia akan masuk ke dalam hadis ancaman Nabi SAW, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi untuk kita ini bisa mentafsir Al-Quran atau menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka pikirkanlah dan renungkanlah mana-mana Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu orang-orang dahulu dan sekarang. Namun untuk dapat memahami maknanya, kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti zaman kita sekarang ini, hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafaz bahasa Arab, bahkan yang lebih parah lagi, hanya sekedar melihat terjemahan Al-Quran. Seseorang berani berpendapat mengenai Al-Quran. Para ulama berkata, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu. Maka dalam video kali ini saya akan meringkas ilmu-ilmu apa sajakah yang diperlukan dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, ilmu lugat. Ilmu lugat ini adalah ilmu untuk mengetahui makna setiap kata dalam bahasa Arab. Syekh Mujahid rahmatullah alaih berkata, barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, ia tidak layak berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lugat. Sedikit pengetahuan tentang ilmu lugat tidaklah cukup, karena kadangkala satu lafaz mengandung beberapa makna. Sedangkan jika seseorang hanya mengetahui satu atau dua makna saja, padahal kenyataannya yang dimaksud adalah makna yang lain, maka tentu dia akan salah memahaminya. Kemudian yang kedua, ilmu nahwu, yaitu ilmu untuk mengetahui makna dan bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab.
Amat penting mengetahui ilmu nahwu karena sedikit saja i'rab atau bacaan akhir kalimat berubah akan mengubah arti kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya didapat dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, ilmu sorof, ilmu untuk mengetahui perubahan satu kata dalam bahasa Arab dan keadaannya sebelum tersusun. Mengetahui ilmu sorof penting sekali sebab perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah maknanya. Maka Syekh Ibnu Faris rahmatullah alaih berkata, jika seseorang tidak mendapatkan ilmu sorof, berarti ia telah kehilangan banyak sekali. Dalam kitab Ujubatut Tafsir, Syekh Zamakhsyari rahmatullah alaih menulis bahwa ada seseorang yang menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbunyi, Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang ketika itu kami panggil setiap umat dengan pimpinannya. Ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Karena ketidaktahuannya dalam ilmu sorof, ia mengartikan ayat tersebut seperti ini. Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka. Di sini kata imam, pemimpin, adalah bentuk mufrad atau tunggal. Tetapi orang tersebut mengira bahwa kata imam di sini merupakan bentuk jamak dari kata atau ibu. Jika ia memahami ilmu sorof, ia tidak akan memahami bahwa bentuk jamak adalah imam. Kemudian yang keempat, orang itu harus menguasai tentang ilmu istiqaq, yaitu ilmu tentang asal dan usul kata. Mengetahui ilmu istiqaq sangatlah penting. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui asal usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, sehingga berbeda maknanya. Seperti kata masih berasal dari kata mas, yang artinya mengusapkan tangan yang basah ke atas sesuatu. Bisa juga kata masih berasal dari kata misaha yang berarti ukuran. Yang kelima, ilmu ma'ani, yaitu ilmu tentang susunan kalimat dari segi maknanya. Ilmu ma'ani amat penting diketahui. Dengan ilmu ini susunan kalimat dapat dipahami maknanya. Yang keenam, ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan tersembunyi. Ilmu ini juga mempelajari kiasan dan permisalan kata. Kemudian yang ketujuh, ilmu badi', yaitu ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Kemudian yang kedelapan, ilmu qiraat, ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan Al-Quran. Ilmu ini sangat penting dipelajari karena perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna yang paling tepat di antara makna-makna suatu kata. Kemudian yang kesembilan, ilmu aqaid, yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan, akidah. Mempelajari ilmu ini sangat penting karena kadangkala ada satu ayat Al-Quran yang arti zahirnya tidak layak diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya diperlukan takwil ayat tersebut. Seperti contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka takwilnya di sini adalah orang yang berjanji kepada baginda Rasulullah SAW sama juga dengan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangan Allah di atas tangan mereka, tidak, itu salah. Kemudian yang ke-10, ilmu usul fikih, ilmu yang mempelajari cara pengambilan hukum dari dalil-dalil syariat secara garis besar. Mempelajari ilmu usul fikih sangat penting. Dengan ilmu ini dapat diambil kesimpulan hukum dari suatu ayat. Kemudian yang ke-11, ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, maksud suatu ayat menjadi lebih jelas. Kemudian yang ke-12, ilmu nasikh mansukh, ilmu untuk mengetahui hukum-hukum yang telah dihapus dan hukum-hukum yang berlaku. Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Kemudian yang ke-13, ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum dalam syariat. Ilmu ini penting sekali dipelajari karena dengan mengetahui hukum-hukum fikih secara rinci akan mudah dipahami kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum tersebut. Kemudian yang ke-14, ilmu hadis. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari untuk mengetahui hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ke-15 itu ilmu wahbi, yaitu ilmu khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang istimewa, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam.
Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Maka bagi teman-teman saya Salafi Wahabi, tolong ya, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran, jangan berani-berani menyimpulkan hukum dari Al-Quran, atau jangan berani mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebelum kalian menguasai 15 cabang ilmu ini. Karena 15 cabang ilmu adalah persyaratan. Karena 15 cabang ilmu ini adalah persyaratan supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran dan bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Jadi jangan berani-berani mentafsirkan Al-Quran sendiri, mentafsirkan ayat sendiri, menyimpulkan hukum sendiri dari Al-Quran tanpa Anda menguasai 15 cabang ilmu yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan teman salafi kita ini bisa memahami dan bisa mengerti bahwasanya ternyata menafsirkan Al-Quran dan menyimpulkan hukum dari Al-Quran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses dan sangat panjang prosesnya, butuh pemahaman yang dalam. Makanya sangat salah ya, sangat salah orang yang mengatakan kita harus kembali Al-Quran dan Sunnah tanpa ikut ulama-ulama. Salah. Kita tetap kembali Al-Quran dan Sunnah tetap, tapi dengan pemahamannya para ulama-ulama. Karena para ulama-ulama inilah yang telah menguasai 15 cabang ilmu ini. Begitu tadi teman-teman. Jadi untuk video kali ini begitu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di-share bagi teman-teman yang lainnya agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.